Pada kesempatan kali ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen di Des Hang Tua Pekanbaru sekaligus ketua program studi ilmu kesehatan masyarakat di Des Hang Tua. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Dr. Reno Renaldi SKM MKes. Kepada Bapak dijelaskan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kegiatan asistensi kesehatan ini adalah kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kuansing dengan SMA 1 Negeri Teluk Kuantan ya, yang mana kegiatan ini dengan tema seks bebas karena berdasarkan kasus sendiri di daerah kabupaten di Provinsi Riau maupun di Teluk Kuantan juga terdapat pergaulan seks bebas karena selama masa pandemik COVID-19 kurang lebih 2 tahun ya, banyak sekali remaja-remaja kita yang hamil di luar nikah ya. Nah, ini tidak baik sebetulnya untuk kita contoh karena nanti akan menimbulkan penyesalan apalagi di masa remaja sekarang ini ya. Nah, kita nggak tahu dampak kedepannya ya, bisa menjadi frustasi, kemudian mental kita diserang, kemudian juga membuat suatu aib keluarga ya, sampai nanti bisa terserang suatu penyakit adik-adik. Oke, saya akan memperlihatkan sebuah video ya, nanti adik-adik silakan pahami dan resapi video itu ya. Nanti adik-adik akan tergambar apa sih yang dimaksud dengan seks bebas dan apa sih dampak daripada seks bebas itu sendiri. Oke, saya lihatkan aja langsung videonya. Seks bebas. Seks bebas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Di sekolah aku sering sekali mendapatkan prestasi. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat
aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu, Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?
Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Oke, adik-adik sekalian, tadi sudah melihat ya video, ada 2 video. Yang pertama itu video berkaitan tentang seks bebas, ya. Yang kedua itu dampak dari seks bebas, yaitu yang terparah kita terkena penyakit yang namanya HIV, ya. Nah, tapi kalau dampak dari moral ataupun dari diri kita itu ya itu tadi ya, kita membuat aib keluarga, kemudian kita dikucilkan oleh orang, ya. Nah, apalagi lingkungan di Riau ya itu budayanya masih sangat kental sekali ya. Nah, jangankan untuk hamil ya, kelihatan cewek ataupun cowok pasangan yang ngojok aja itu sudah menjadi suatu omongan. Apalagi ini adalah suatu aib sampai terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Kan begitu. Jadi itulah tugas kami ya, guru-guru di sekolah SMA 1 Teluk Kuantan untuk selalu mengingatkan adik-adik di masa remaja sekarang ini, karena masa remaja ini adalah masa dalam pencarian atau proses pencarian jati diri. Jadi begitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita akan masuk kepada PT kita yang membahas hari ini ya, yang dimana kegiatan kita ini adalah pelajar cerdas anti seks bebas di masa COVID-19 ya. Jadi kurang lebih tadi adik-adik sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan seks bebas ya, adanya hubungan antara 2 pasang ya yang dilakukan di luar pernikahan. Jadi mau dia suka sama suka ya, mau apalagi dipaksa, ini sudah termasuk kekerasan ya dalam seks bebas adik-adik. Jadi itu dia, jadi di video yang dianimasikan oleh si Ayu tadi, dia mengingatkan terus ya untuk perempuan, tolong untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Nah, begitu juga untuk yang laki-laki ya, tolong menjaga marwah seorang perempuan. Kan begitu ya. Kalaupun misalnya punya pasangan, adik-adik di kelas ada yang cinlok mungkin. Nah, di sini ada yang berpasang-pasangan ya, atau banyak kali ya yang berpacaran di dalam ini, di kelas nih ya. Ada? Ada ya? Nah, itu ditunjukkan ya. Kalaupun ada nggak masalah ya, tapi jadikan itu sebagai support sistem diri kita ya. Saling mensupport untuk belajar, saling mensupport untuk mengingatkan satu sama lain ya. Berpacaranlah secara yang sehat. Ya begitu adik-adik ya. Nah, kita akan lihat nih adik-adik, mulai hari ini mungkin kita akan berkomitmen untuk tidak melakukan seks bebas ya. Nah, tidak melakukan seks bebas ya, mau gimana pun caranya ya, sampai nanti adik-adik sampai ke tahap pernikahan ya, masuk ke jenjang pernikahan. Ya itu adik-adik, karena kenapa? Banyak sekali dampaknya, apalagi mungkin di usia remaja ini ya, usia yang masih sangat labil sekali, usia yang masih dalam proses pencarian jati diri, masih kekurangan terkait tentang pengetahuan seks ya, ada seks edukasi itu banyak sekali adik-adik. Jadi dampaknya itu luar biasa. Nanti lambat laun ya, adik-adik akan memahami ya bagaimana sih seks edukasi itu. Oke adik-adik ya. Nah, ini adalah 5 negara dengan budaya seks bebas yang tertinggi ya. Yang pertama itu ada Thailand, kemudian disusul oleh Denmark, Italia, Jerman sampai dengan Prancis. Yang mana di 5 negara dengan budaya seks bebas ini semua itu rata-rata dilakoni oleh usia remaja ya. Usia remaja dengan presentasinya cukup tinggi nih adik-adik, sekitar 75,9% ya. Nah, yang dilakoni oleh usia remaja. Jadi banyak sekali juga di usia remaja itu yang penyesalannya di belakangan ya, yaitu tadi ya di video animasi tadi dibilang ya, dia merasa menyesal sekali karena telah membuat aib keluarga, kemudian dia juga dapat tekanan mental ya, kemudian juga dikeluarkan dari pendidikannya, dari sekolahnya ya. Nah, banyak sekali ini adik-adik yang terjadi. Belum lagi kalau dia terkena suatu penyakit, nah udah kacau sama sekali kita nih kalau udah kena penyakit ya, karena kita nggak tahu seseorang itu bersih atau tidak, seseorang itu ada virus ya, kita nggak tahu ya, karena kan dibilang HIV ini adalah virus yang tersembunyi
dan sulit untuk dideteksi ya. Kalau hanya dengan menggunakan rapid ini agak sulit nih, tapi bisa pemeriksaan itu hanya di laboratorium. Oke, jadi ya kita lihat ya untuk seks pada remaja di Indonesia di masa COVID-19 ya, selama kurang lebih 2 tahun kita melakukan pembelajaran daring ya. Ini tercatat ya ada sekitar 62,7% remaja Indonesia melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, dari luar biasa ya, luar biasa. Selama ini mungkin menganggap daring itu santai ya, tapi ternyata memang kebablasan mungkin nih remajanya, ngumpul sana sini nggak jelas ya, nginap sana sini nggak jelas, kan begitu ya. Nah, ini ada 62,7%, tinggi sekali ini ya. Ini berdasarkan survei kesehatan reproduksi remaja adik-adik. Ya. Nah, kita lihat ada 4 poin nih yang harus kita lihat. Yang pertama yaitu ada pegangan tangan. Ini laki-laki dan perempuan ya, tinggi ya, persentasinya sekitar 93%, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ini kan tinggi sekali ya. Mungkin ada yang bertanya, kok pegangan dikatakan dengan seks bebas, Pak? Gitu ya. Pegangan tangan itu adalah awal pemicu bisa terjadinya seks bebas ya. Nah, kemudian awalnya pegangan tangan dulu, nanti rangkul-rangkulan ya. Nah, nanti bercerita tentang seks ya, nanti lama-lama baper ya, kebawa perasaan. Nah, yang perempuan iya aja lagi gitu ya, karena saking sayangnya atau saking bucinnya. Di sini ada yang bucin nggak? Oh ya, bucin ya. Budak cinta kata orangnya. Nah, bucin tuh ya. Nah, itu jangan sebetulnya ya. Makanya saya bilang tadi pacaran secara sehat sebagai support system kita. Ya, makanya pegangan tangan ini awal bisa terjadi yang namanya seks ya. Kemudian berciuman, apalagi kalau berciuman ya, ini memang tidak dibolehkan sama sekali di usia remaja ya, karena kita tidak tahu seseorang itu bersih atau tidak ya, seseorang itu terkontaminasi dengan virus atau bakteri ya, atau jangan-jangan nanti ada jamur ya. Nah, ada jamur di bibirnya atau di mulutnya, kita nggak tahu ya adik-adik ya. Kemudian petting sex nih, petting sex juga laki-laki dan perempuan 30% ya. Petting sex ini adalah menempelkan alat kelamin pria dan wanita ya. Nah, ini nggak boleh sebetulnya ya, nggak boleh. Nanti main nempel-nempel aja, nanti kalau lecet gimana, ayo. Nah ya, nanti jadi penyakit kan begitu ya. Menempel-nempel kayak gitu nggak boleh ya. Nah, jadi hari ini mungkin adik-adik udah paham nih ya. Jadi kedepannya adik-adik udah bisa antisipasi diri adik-adik ya. Nah, kemudian apalagi ada koitus ya. Nah, koitus ini sampai mengeluarkan cairan dalam tubuh ya. Nah, itu yang disebut dengan sperma ya adik-adik ya. Ini juga tidak boleh sama sekali adik-adik ya. Belum masaknya sampai ke situ. Oke adik-adik. Nah, dan semua ini adalah survei yang dilakukan kepada remaja yang ada di Indonesia. Ya adik-adik ya. Nah, nih kita bisa lihat di bawah nih ya. Yang pernah ciuman, yang pernah petting, yang pernah oral seks ya, ada 93,7%, tinggi ya. Kemudian remaja SMP yang tidak perawan. Nah, ini yang udah kehormatannya sudah hilang ya. Biasa kalau perempuan ya, kalau misalnya udah sampai SMP ya, dia sudah kehilangan keperawanan atau kehormatan, ini biasanya mentalnya down sama sekali ya, sangat-sangat down sekali ya. Nah, karena itu dia, jiwa perempuan itu adalah jiwa yang sensitif ya, sensitifnya tinggi adik-adik ya. Kemudian remaja SMP yang pernah aborsi nih ada 21,2% ya, itu tinggi juga ya. Nah, masih tinggi, kalau bisa kita 0% ya, jangan pernah ada. Ini kan masih masa-masa remaja ya. Nah, kemudian pernah nonton film porno 97%, tinggal 3% lagi 100%. Ayo, siapa di sini? Ayo ngaku. Nah, ayo, siapa yang pernah menonton film porno? Nah, ya. Jangan dulu ya, jangan dulu, karena nanti apa? Nanti adik-adik bisa terpancing yang namanya hawa nafsu. Sementara untuk seks edukasi adik-adik masih sangat minim sekali ya, masih kurang pengetahuan terhadap seks edukasi ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini suatu pernyataan yang salah ya, dia nggak mau belajar, dia hanya pengennya senang-senang, dia pengennya happy ya. Kami bosan Pak belajar mulu, kami bosan Pak ya.
kuliah mulu ya, mahasiswa saya kadang juga sering ngomong begitu ya, kami bosan Pak megang pena mulu ya, megang buku mulu ya, kamu juga butuh happy, kamu juga butuh senang-senang. Ya silakan, sebetulnya nggak ada yang larang ya. Nggak ada yang larang, cuma kita harus bisa membagi waktu ya, kapan kita harus melakukan pendidikan, kapan kita harus bersenang-senang ya, secara positif sajalah ya. Mungkin bersama keluarga kita ya, atau sama family kita liburan bareng-bareng gitu ya. Tapi kan Pak, saya juga butuh pacar saya gitu. Ya bawa aja sekalian pacarnya kan begitu ya. Kita bawa ya, malah lebih bagus karena ada kontrol dari orang tua nantinya ya. Ada orang tua yang akan mengawasi kita. Nah, kan begitu. Nah, itulah namakan dengan pacaran secara sehat ya. Jangan datang-datang ke rumah anak gadis orang main jemput ya tanpa pamit gitu. Nanti kalau ada apa-apa, emang mau tanggung jawab di usia remaja ya. Belum cukup apa-apa soalnya. Kan begitu ya. Nah, ini tolong ya. Sekali lagi, perempuan untuk saling menjaga kehormatannya, dan begitu juga laki-laki, tolong hargai seorang perempuan. Kan begitu ya. Kita lanjut. Ya, apa penyebabnya Pak? Ya, kita lihat penyebabnya satu. Pengaruh negatif internet. Ya, adik-adik selama masa COVID-19, mungkin kurang lebih 2 tahun ini, adik-adik sering terpapar dengan namanya internet. Ya. Nah, internet di sini kan dimaksudnya kita butuh internet, kita gunakan sebijak mungkin ya. Jangan untuk membuka situs-situs yang negatif ya. Situs-situs yang pornografi ya, atau situs-situs yang sebelum sepantasnya untuk kita lihat atau belum layak untuk kita lihat ya adik-adik ya. Nah, makanya gini, adik-adik dituntut untuk lebih bijak dalam penggunaan internet ya. Mungkin kalau ada dalam mencari tugas ya nggak apa-apa, monggo silakan ya, untuk mencari tugas-tugas ya, atau mencari tentang pembelajaran elektronik atau pembelajaran macam-macam lah ya. Nah, silakan, nggak apa-apa ya digunakan. Tapi jangan sampai menggunakan internet ya, apalagi nih yang pakai sosial media ya, mengirimkan foto-foto yang nggak senonoh ya kepada pasangannya, atau mengirimkan video-video yang nggak senonoh sama pasangannya. Ini nanti akan memancing hawa nafsu seseorang ya, karena kita nggak tahu ya hawa nafsu seseorang itu, karena hasrat seseorang itu berbeda-beda adik-adik. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Kalau dia udah lemah imannya, itu orangnya biasa nekat kan begitu adik-adik ya. Selanjutnya apalagi? Nah, lemah imannya ini tadi ya, lemah imannya itu saya bilang, orang kalau udah lemah imannya ya, biasanya hawa nafsunya tinggi. Kemudian hasrat seseorang itu tinggi ya. Nah, makanya guru kita di sekolah sama orang tua kita di rumah sering mengingatkan untuk sering beribadah ya. Kemudian sering mengingatkan untuk mengaji ya, mengikuti ceramah-ceramah agama, mungkin ya ada juga sampai mengikuti ceramah agama atau pengajian ya. Itu gunanya adalah tujuannya baik ya. Tujuannya baik ya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita ya. Kalau kita udah berteguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah iman kita itu kuat ya. Nah, kan begitu adik-adik ya. Nah, kemudian selanjutnya, salah dalam memilih teman. Mungkin adik-adik bertanya ya, Pak, bukannya kita nggak boleh ya milih-milih teman ya, bukannya kita nggak boleh ya membanding pilih-pilih teman ya. Nah, pilih-pilih teman di sini maksudnya adik-adik adalah ya, kita lihat ya, mana teman yang perilakunya baik ya, mana teman-teman yang perilakunya buruk ya, atau perilaku negatif. Kalau perilakunya baik ya silakan ya bermain ya, atau kalau perilakunya pun buruk ya ada hindari ya. Kalau bisa kita nasihati lebih bagus lagi kan begitu ya. Mungkin dia nggak mau dengar omongan orang tuanya, mungkin karena dia dekat sama adik-adik ya, atau sahabat adik-adik ya, adik-adik nasihatin ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh melawan orang tua ya. Malah kita dapat pahala jadinya ya, saling mengingatkan kan begitu. Kecuali adik-adik mungkin ngomong, kamu cacat nggak boleh main sama kita ya, atau kamu nggak cakep ya, nggak boleh main sama kita, atau kamu miskin nggak boleh main sama kita. Itu nggak boleh kalau seperti itu jatuhnya nanti ke perundungan atau pembulian nanti jatuhnya ya adik-adik ya. Nah, jadi sampai sekarang adik-adik itu filter teman-temannya itu berdasarkan perilaku dari teman-teman adik-adik. Misalnya keluyuran malam-malam, nongkrong sana-sini gak jelas ya, nanti ujung-ujungnya nanti malah mengejek orang, cemeh orang di jalan ya, atau ngerjain orang di jalan ya. Kadang ada juga itu ya, kalau malam
belum puasa melempari mercun sama orang yang lewat ya. Nah ini kan nggak baik ya. Nah hal seperti ini yang nggak boleh kita tiru, kan begitu ya. Atau nginep rumah teman ya, rumah teman tanpa sepengetahuan orang tua ya, kemudian pulang jam 1 malam, kemudian keluar malam ya, kemudian nelpon sampai subuh. Nah ini kan juga perilaku yang kurang sehat ya adik-adik ya. Ini nggak boleh yang kita tiru seperti ini ya. Makanya kita di situ lingkungan kita itu sangat berpengaruh terkait tentang apa yang kita lakukan adik-adik. Jadi begitu ya. Nah jadi kalau orang tua misalnya membantah, jangan adik-adik lawan karena itu demi kebaikan kita. Kita lanjut lagi nih, patuh kepada orang tua ya. Nah tadi saya sudah singgung juga patuh kepada orang tua ya. Mungkin adik-adik di rumah merasa terkekang ya, merasa dilarang ini, dilarang itu ya. Kemudian nggak boleh main HP sampai larut malam. Nah, sebetulnya itu bukan mengekang ya. Itu adalah memberikan kita suatu pembelajaran, suatu tanggung jawab kepada adik-adik, kan begitu ya. Adik-adik misalnya dipinta nanti misalnya contohnya si Ayu tadi ya, Ayu nanti maghrib udah harus pulang ya gitu. Nah itu adalah suatu amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada adik-adik ya. Adik-adik bisa megang nggak nih perkataan orang tua? Nah bisa patuh nggak nih apa kata orang tua ya? Karena begitu, nanti kalau adik-adik dibiarkan terus ya, nanti ujung-ujung dari maghrib, nah, nanti lama-lama ke isya, nanti lama-lama jam 12 malam baru pulang, nanti lama-lama nggak pulang-pulang. Nah, dia akan bertahap itu prosesnya ya, pergaulan itu. Maka lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi kalau misalnya adik-adik tidak bisa membatasi diri gitu ya. Nah, itu masa orang tua, baik itu guru kita ya, baik itu orang tua kita ya, melarang begini begitu, itu semua demi kebaikan ya, karena memang di masa adik-adik sekarang ini adalah masa-masa pencarian jati diri. Jadi memang betul-betul harus dikontrol oleh orang tua. Kan begitu ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi ya, ini adalah tahapan awal seks, dan itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu bercerita tentang seks. Ayo, siapa di sini yang masih suka bercerita tentang seks sama temannya atau teman sebangkunya? Atau saling melihatkan foto-foto yang nggak senonoh ya, atau video nggak senonoh, ada nggak ya? Nah itu juga bisa memicu awal terjadinya seks ya. Ini nggak boleh lagi ya. Nah belum saatnya untuk bercerita tentang seks ya adik-adik ya. Kemudian ada yang berpegangan tangan. Nah ini juga nih yang berpacaran ya. Nah apalagi nanti lama-lama dari pegangan tangan, rangkul-rangkul, nanti sampai peluk-pelukan ya, ujungnya nanti ciuman. Nah udahlah, kebablasan semuanya ya. Ya kebablasan kayak tadi ya, video tadi kebablasan dia. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, bucin dia ya, bucin, kemudian dia merasa dia akan dinikahi padahal umurnya masih muda lah ya, masih SMP kan begitu ya. Nah apalagi adik-adik ini udah remaja ya, kita bisa kategorikan adik-adik udah bisa memilih ya, mana yang baik mana yang buruk gitu ya. Jangan diikuti ya, yang buruk malah diikuti, memang itu salah berarti namanya ya. Kemudian memeluk bahu ya, memeluk pinggang. Nah ini juga sering kita lihat ya, apalagi yang pulang sekolah berboncengan ya, main peluk-pelukan ya, membuat orang lain baper. Nah kan gitu ya. Tujuannya atau mungkin manas-manasin temannya. Nah coba nanti kalau divideoin orang ya, sampai ke orang tua kita, masuk ke sosial media, kemudian viral, anak sekolah aja udah seperti ini, kan gitu ya. Anak sekolah aja panggilan udah ayah bunda. Malu nggak kira-kira? Malu kan? Nah, ya dulu masanya itu tadi ya. Nah, nanti awal-awalnya nanti mulai dari ciuman, nah, nanti lama-lama nginap ya, kayak di video tadi. Udah kebablasan lagi ya, terjadinya seks bebas lagi di luar pernikahan. Nah, ini nggak boleh, apalagi sampai yang berboncengan nih, perempuan nih ya. Saya ingatkan terus nih perempuan ya, untuk jaga kehormatannya. Jangan pernah menempelkan ya alat vitalnya ya pada saat berboncengan. Ini kadang dadanya sampai nempel ke punggung pasangannya. Nanti kalau seandainya pasangannya itu hasratnya naik ya, libidonya naik atau hawa nafsunya naik, ayo, nah nanti gimana? Nah itu ya, karena kan hawa nafsu itu susah dikontrol ya. Hawa nafsu itu sangat susah dikontrol, apalagi kalau imannya sangat lemah sekali imannya, kan begitu ya adik-adik. Nah selanjutnya apalagi? Meraba daerah erogen ya, mencium daerah erogen, baik itu berpakaian ataupun tidak berpakaian, ini juga tidak boleh
ini akan memicu bisa terjadinya seks bebas. Ya adik-adik ya. Nah, tahu ya, daerah erogen itu seperti alat-alat vital kita ya. Nah, tutup mulut, kemudian dada ya, kemudian kelamin ya, kemudian bokong. Nah, itu kan alat-alat vital semua ya. Alat-alat yang sensitif semua itu. Adik-adik ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ini petting sex tadi udah kita jelaskan ya, menempelkan alat kelamin ya, baik itu dalam berpakaian ataupun tanpa berpakaian. Kita lanjut sampai di sini, paham ya? Nah, nih kita lihat ya, hampir 87% nih berakhir dengan penyesalan adik-adik. Ya. Nah, tadi di video animasi ya, si Ayunya menyesal dikeluarkan dari sekolah, kemudian membuat aib keluarga. Ya, dia menyesal sama sekali. Nah, itu video animasi, Pak. Ada cerita aslinya nggak, Pak? Ada ya. Baru-baru ini kan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, seorang mahasiswi di Jawa itu hamil di luar nikah, ya, karena sering melakukan seks bebas, kebablasan, hamil, ya, kemudian pacarnya ini suruh suruh menggugurkan, ternyata perempuan ini tidak mau, ya, kemudian perempuannya depresi, stres, ya, kan itu tadi ya, mentalnya ditekan, ya. Nah, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, perempuannya ini, mahasiswinya ini, ya, bunuh dirinya itu di makam orang tuanya. Nah, itu baru-baru aja kasusnya terjadi di Jawa, ya, mahasiswi dengan pacarnya itu seorang polisi, pacarnya masih muda, pacarnya juga. Nah, itu dia tadi, karena keburu keikut hawa nafsu, ya. Jadi yang perempuan kalau misalnya diajak sama pacarnya untuk hal-hal yang aneh-aneh, ya kita yang sebagai perempuan untuk melarang, nggak boleh, nggak baik seperti itu ya. Maka itu dari jaga kehormatan seorang perempuan, karena nanti kalau adik-adik udah menyesal ya, bukan hanya penyakit saja yang bisa dapat, tapi juga mental dan aib keluarga, dan begitu ya. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Gitu. Ada ya, baru-baru ini ya, kejadian yang lagi heboh-heboh trending-trendingnya ya, sekitar 5 harian ini, kasus selebgram Laura Anna. Pernah dengar ya? Nah, itu di Instagram ataupun di YouTube itu lagi trending-trendingnya ya. Dia berakhir dengan penyesalan juga. Nah, itu tadi dampaknya, dia sering dulu keluyur-keluyuran malam ya, pergi dugem sama pacarnya, kemudian mabuk-mabukan ya, kemudian terjadilah kehormatan si Anna Maria ini diambil oleh pacarnya ya. Nah, Anna Maria ini karena dia sayang, dia itu roti aja kata pacarnya, kan begitu ya. Itu ada tuh live story dia, catatan anak Laura. Nanti ada boleh searching di YouTube ya, sebagai pembelajaran kita ke depannya. Nah, nanti adik-adik kemudian sudah direnggut keperawanannya, kemudian dimabuk-mabukan. Nah, pada saat pulang kecelakaan ya, kecelakaan karena dampak dari pergaulan bebas dan seks bebas itu tadi ya. Kemudian kecelakaan, ternyata dokter memvonis Laura Anna ini adalah cacat seumur hidup. Ya, cacat seumur hidup karena yang diserang itu adalah sarafnya pada saat kecelakaan. Kemudian ditinggalin sama pacarnya. Nah, tinggalin sama pacarnya ya. Ditinggalin, kemudian dia menanggung beban penyakit yang ada di tubuh dia ya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun ya. Kemudian dia meminum obat-obat yang keras ya, sehingga dia kena lagi penyakit, banyak sekali penyakit yang dia dapat ya, dekubitus ya, kemudian juga penyakit mah kronis karena efek samping dari obat-obat keras itu tadi ya. Nah, kalau orang mah ini kan nggak boleh stres ya. Kalau sampai stres berat ini bisa menimbulkan kematian. Nah, akhirnya Laura Anna meninggal ya. Meninggal karena efek dari mah kronis itu tadi, karena dia stres ya, stres karena mentalnya diserang ya, fisiknya diserang dan lain-lain. Nah, ini jadikan suatu pembelajaran bagi kita ya. 2 tahun ini aja udah dua kali kasus terjadi. Mahasiswi itu 1, dan kemudian Laura Anna selebgram itu 1. Dan kita harapkan jangan sampai nanti ada dari adik-adik juga yang berdampak seperti ini, kan begitu ya. Ya, amit-amit jangan sampai ya adik-adik. Nah, disinilah kita mulai untuk menjadikan kasus-kasus yang ada sebagai pembelajaran kita ke depan. Kita lanjut adik-adik. Nah, ini adalah virus ya. Nah, virus. Nah, jadi HIV ini adalah virus. Sementara kalau AIDS ini adalah gejala yang ditimbulkan oleh si virus HIV.
ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah terserang dengan namanya virus ya, nanti durasi sekitar 10 tahun gejalanya nanti akan terlihat, ya itulah dikatakan dengan AIDS ya. AIDS itu terjadi karena adanya dampak dari yang namanya virus HIV. Adik-adik, nanti kita lihat ya gambar-gambar yang mengerikan terkait akibat dari virus HIV yang disebabkan seks bebas juga salah satu. Kita lihat bagaimana orang terkena HIV ya. Nah, ini adalah gejala-gejala ya orang yang terkena HIV. Dia bisa demam berkepanjangan ya sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh ya. Ini fase 1 nih. Kemudian diare kronis ya, dia buang air terus kronis ya, kurang lebih 1 bulan terus menerus, berulang-ulang terus ya. Nah, karena dia terus diare dan diare, akhirnya mengakibatkan penurunan drastis terhadap berat badannya. Kan begitu adik-adik ya. Nah, ini kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti ini, ya ini mungkin bisa dikatakan dengan gejala HIV. Tapi tentu kita juga harus perlu yang namanya pemeriksaan laboratorium ya. Kemudian gejala lainnya juga ada batuk kronis ya selama lebih 1 bulan. Kemudian ada infeksi jamur ya, infeksi jamur di tenggorokan, kemudian di mulut ya, kemudian ada infeksi di lidah ya. Nanti saya lihatkan contoh-contoh infeksinya. Kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening ya di seluruh tubuh. Kemudian munculnya herpes ya yang berulang-ulang ya. Kemudian adanya bercak-bercak ya, awalnya bercak-bercak gatal, nanti merah-merah ya, kemudian terakhir nanti baru bercak-bercaknya itu akan menghitam di seluruh badan sampai dengan ke muka-muka kita ya, bercak-bercaknya. Kan begitu ada terang ya. Nah, ini jadi boleh ada antisipasi dari sekarang. Nah, bagaimana perpindahan HIV ya menular ya dari cairan tubuh? Nah, ini dia ada tiga tahap ini ya, yang di bawah ini yang saya silang adik-adik. Nah, ini ada melakukan hubungan seksual ya, melakukan hubungan seksual. Nah, kita nggak tahu ya seseorang itu bersih atau tidak. Seseorang itu riwayat percintaan dia seperti apa kita nggak tahu. Karena nggak mungkin juga dia jujur ya, dia pernah begini begini ya, karena nggak mungkin juga jujur. Nah ya, begitu juga adik-adik juga harus jangan mau kalau sampai diajak pasangannya seperti itu ya, takutnya nanti dia terkena HIV ya. Kemudian adik-adik ada infeksi, dia juga ada infeksi. Nah, nanti HIV-nya pindah ke kita. Nah, emang mau seperti itu ya. Nah, kayak itu adik-adik tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke mulut. Nah, ini kan kuman-kuman semua ya adik-adik ya. Nah, kuman-kuman semua, kemudian kita nggak tahu bakteri apa yang ada di alat kelamin ya, begitu juga di mulut kita ya, kadang makanya sering sakit gigi ya. Nah, adik-adik juga harus antisipasi hal-hal seperti ini ya. Jangan pernah, kita nggak tahu sebelumnya dia riwayat seksualnya seperti apa ya, dia berkata ganti pasangan kah mungkin sama orang lain. Nah, nanti kita kena imbas ya, emang mau nggak ya. Nah, jangan sampai nanti kayak seperti ini. Jadi adik-adik berpacaranlah secara sehat ya. Nah, kemudian menggunakan bokong ya, ada memasukkan alat kelamin menggunakan bokong ya adik-adik ya. Ini juga nggak boleh ya. Nah, itu kan tempat kotoran ya, tempat kotoran banyak sekali kuman-kumannya. Nanti dari kuman nanti lama-lama dia bisa jadi jamur ya, bakteri ya, nanti lama-lama nanti virus HIV. Kalau seandainya seseorang itu terkena HIV ya, nanti pindah ke kita. Nah, nanti saya lihatkan foto-fotonya. Nah, maka itu adik-adik tidak diperbolehkan melakukan seks bebas di luar pernikahan. Mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa sih Pak hanya pada saat pernikahan saja baru boleh melakukan hubungan seks ya? Nah, karena pada saat kita masuk ke jenjang pernikahan, itu namanya ada yang dinamakan dengan cek kesehatan. Nah, cek kesehatan itulah memastikan bahwa seseorang itu sehat atau tidak, kan begitu. Bahwa seseorang itu bersih atau tidak, kan begitu ya adik-adik ya. Nah, karena kenapa? Kalau tetap dilanjutkan, nanti akan berdampak kepada janin atau bayi dari pasangan itu sendiri. Nah, nanti bisa-bisa bayi yang baru lahir itu sudah divonis terkena HIV. Nah, kan kasihan ya bayi yang tidak berdosa terdampak terkena HIV dari perilaku orang tuanya dulu, karena suka sering bergonta-ganti pasangan ya, sering melakukan hubungan seksual ya, seks bebas.
nanti dampaknya kepada bayi. Kan kasihan, baru lahir aja udah divonis dokter bayi yang dengan diagnosa terkena HIV, kan begitu adik-adik ya. Tapi Pak, di kampung-kampung kan masih ada yang belum cek kesehatan ya. Ya banyak juga ya, karena mungkin akses dari cek kesehatan itu yang sangat sulit mungkin ya, karena ceknya itu kan di labor ya adik-adik ya. Tapi kalau bisa kita pastikan biar kita sama-sama saling menjaga, kan demi kebaikan juga ya, gitu ya. Demi kebaikan bersama. Kadang ada juga yang bohong ya. Nah ini banyak kasus yang pasangan suami istri yang terkena HIV sampai ke anak-anaknya, ini biasanya pasangan-pasangan yang berbohong. Nah dia bilang tidak pernah terkena, ternyata selama ini dia kena karena dia malu untuk mengakui. Nah kan begitu ya. Adik-adik, kita lanjut ya. Nah kemudian melalui darah ya. Melalui darah ini biasa dari jarum suntik adik-adik. Ya baik itu jarum suntik medis, kemudian jarum suntik bekas pembuatan tato ya. Kemudian jarum-jarum tindik ya. Adik-adik misalnya melihat orang yang ada banyak tindiknya di hidung, di bibir ya, di alis, di telinga sampai beberapa buah itu ya. Nah, malah ada sampai ke udel ya, ke pusat. Nah, kira-kira kerennya di mana ya? Nggak ada kerennya sama sekali kalau menurut saya ya. Malah yang ada menyakitkan diri kan itu ya. Ditindik, ditembak sama penembak suntik apa itu sih, jarum ya. Nah kita nggak tahu itu tuh bekas siapa gitu ya. Jangan-jangan nanti ada darahnya seorang pengidap HIV kan begitu ya. Sama kayak jarum tato ini, bisa-bisa nanti bekas jarumnya itu orang yang pengidap HIV gitu kan begitu adik-adik ya. Nah ini yang kita takutkan ya. Nah kemudian juga jarum medis ini, jadi gimana dong Pak kalau kita berobat harus melakukan injeksi di rumah sakit ataupun klinik? Ya usahakan dan pastikan bahwa jarum suntik itu dibuka di depan mata kita ya, yang masih baru. Nah jadi kalau misalnya ada adik tiba-tiba udah, kadang ada juga ya klinik-klinik yang nakal ada ya, rumah sakit yang nakal ada ya, tapi tidak semuanya. Tapi alangkah baiknya kita lebih memastikan lagi, saya pengen nanti jarum suntiknya baru langsung dibuka ini di depan saya ya, atau di depan orang tua saya kan gitu ya, untuk lebih memastikan adik-adik ya. Nah karena kalau udah masuk nih jarum bekas HIV, ada darahnya di situ, masuk tubuh kita udahlah ya, kita udah tertular dengan namanya HIV. Nah ini adalah penyakit sifilis adik-adik. Penyakit sifilis ini adalah penyakit yang menular ya, akibat hubungan seksual ya adik-adik ya. Nah ini biasanya dia melepuh ya, melepuh kayak apa ya, kayak kena knalpot ya, tapi dia kecil-kecil kayak bintik-bintik gitu. Dan itu ada cairannya. Cairannya inilah yang menular. Ya, menular. Nah, apalagi ada misalnya ada luka luar ya, terkena dengan cairan ini, ada bisa terdampak dari kena sifilis nanti. Ini nanti lama-lama dia akan menyebar nih adik-adik. Ya, akan menyebar ke seluruh tubuh nanti ya, kalau tidak ditangani secara baik dan benar. Nah, ini nanti akan mengakibatkan dari yang namanya nanti pasien-pasien yang lebih ganas lagi nanti adik-adik ya. Nah, ini kita takutkan ya. Ini kalau untuk perempuan di sini nih ya, di bagian vitalnya juga, perempuan juga di bagian vitalnya adik-adik. Kemudian nah ini biasa laki-laki nih ya, yang sering berkontak ganti pasangan ya, sering melakukan hubungan seks bebas ya, tidak sehat pula lagi, yaitu tadi ya, karena kita nggak tahu bakteri dan jamur atau penyakit-penyakit apa yang telah dideritanya. Ini bisa mengakibatkan yang namanya kencing bernanah ya. Jadi kalau kencing bernanah ini, waduh ya, yang keluar itu bukan air seni ya, air kencing, tapi udah kadang nanah ya, kadang udah campur-campur nanah. Ini sakit ya adik-adik ya, ini udah sakit ya. Jadi jangan kan kencing nanah ya, kencing batu aja, kalau misalnya orang terkena kencing batu aja sakit ya, apalagi sampai ngeluarin nanah kan begitu ya. Berarti kan ada infeksi di kantung kemihnya ya adik-adik. Nah itu biasanya kalau udah kena kayak itu biasanya ada bakteri ya, ada bakteri di dalam kantung kemihnya. Kemudian ada infeksi, infeksi di tenggorokan seperti ini adik-adik ya, ini juga akibat daripada pergaulan atau seks bebas seperti ini. Kemudian nah ini namanya kutil kelamin ya. Kutil kelamin ini juga ya, baik itu perempuan dan laki-laki, dia seperti kutil-kutil ya. Ada pasti pernah melihat kutil ya, yang bentuknya kayak apa namanya, jengger ayam keras gitu. Nah, dia nanti akan berbentuk kutil. Semakin adik-adik misalnya atau pelaku itu tidak menangani medis secara baik, dia akan terus bertumbuh dengan banyak
ya. Nah, ini juga suatu penyakit yang mungkin bisa dikatakan penyakit yang luar biasa sekali parahnya. Nah, ini dalam istilah medis dinamakan kondiloma acuminata ya Dek ya. Nah, hati-hati nih ya Dek semuanya. Kemudian nah ini herpes simplex ya, herpes simplex ini udah infeksi di mulut ya, infeksi mulut. Nah, ini bahasanya sulit ya, kadang muncul lagi, timbul lagi, muncul lagi ya. Nah, itu terus sulit emang untuk di netralisirkan. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan jamur. Nah, ini namanya udah HIV ya, terkena AIDS, namanya jamur ya, Barnevia ya. Nah, seperti ini seram ya. Takut kita kalau udah seperti ini. Kemudian nah ini dia HIV, kandidiasis tadi, adanya infeksi di bibir ya, kemudian di mulut ya. Ini sulit sekali untuk sembuh biasanya ya Dek ya. Nah, karena itu tadi virus HIV ini virus yang licik ya, dia tersembunyi. Kadang dia bisa hilang, kadang dia bisa muncul, tapi dia tidak akan pernah hilang 100% dalam tubuh kita ya. Selagi misalnya adik-adik ada pun tadi dibilang di video ada terapi ART namanya, itu hanya menekan dari yang namanya si virus itu tadi ya, menekan atau memanjang mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita, tapi dia tidak akan hilang 100%, dia tidak akan hilang permanen ya. Makanya tadi di video orang yang terkena HIV itu bisa divonis sudah sama dengan mati sebetulnya ya. Nah, karena itu tadi ya, apalagi kalau dia udah down ya, kurang lemas, kurang semangat ya, otomatis imunnya juga turun. Nah, itu biasanya ada penyakit bawaan gampang untuk terserang penyakit. Nah, ini dia ya. Nah, ini saya bilang tadi ya, melakukan hubungan seksual ini bokong ya, sampai lecet gitu ya. Kemudian ternyata lawan pasangannya itu ada infeksi ya, ada penyakit. Nah, nanti dampaknya seperti ini. Nah, ini juga nanti makin lama makin menyebar ya, makin luas ya. Nah, kayak luka bakar ya, luka bakar akibat lecetan atau akibat dari yang namanya cairan-cairan yang bisa menular tadi di seluruh tubuh ya, kayak syphilis tadi ya, lama-lama nanti seperti ini. Atau akibat dari ya, semuanya ini sebetulnya akibat dari yang namanya virus HIV. Oke ya. Nah, ini kalau udah kena tumor ya, nah, seram sekali ya, kan udah kena tumor, HIV plus tumor ya. Nah, ini ya saya bilang tadi ya, awalnya dia bercak-bercak merah, gatal-gatal di seluruh tubuh sampai ke muka, nanti lama-lama dia akan menghitam seperti ini. Nah, kalau seperti ini biasanya dia sudah tidak gatal lagi, tapi dia akan membekas seperti ini sampai ke muka ya. Nah, jadi begitu tidak ada. Kemudian nah, ini adalah bagian yang tubuh yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh sembarang orang, terutama apalagi perempuan ya, harus selalu jaga kehormatannya, itu baik itu mulut ya, dada, kemaluan, dan bokong ya, pantat ya. Dan katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadi kita, atau seseorang itu menyuruh kita untuk membuka baju, baik siapapun saja ya, jangan pernah mau, kan begitu ya. Kemudian tidak menunjukkan bagian pribadi atau tubuhnya, makanya orang tua sering atau guru sering mengatakan tutup aurat ya, tutup aurat ya, bagi perempuan, karena itu tadi untuk menghindari dengan yang namanya orang hawa nafsu tadi ya. Kita nggak tahu hawa nafsu seseorang, nanti dengan adik-adik memperlihatkan aurat adik-adik, nah nanti bisa-bisa pas lagi jalan malah diciduk ya, karena dia mungkin tergila-gila sama adik-adik yang membuka aurat itu tadi ya. Kemudian tidak menunjukkan atau baik itu foto ataupun foto yang bersifat porno ya. Nah, jadi walaupun ada adik misal sering chatting-chattingan sama pasangannya ya, nah lakukan chattingan yang sepositif mungkin. Jangan pernah mengirimkan hal-hal yang tidak senonoh sama pasangan kita. Nah, nanti awal-awalnya kirim foto, nanti lama-lama ya terjadilah hubungan yang terlarang di luar pernikahan. Kan begitu ya. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian dulu ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan materinya hari ini. Sebelumnya, saya kasih tepuk tangan terlebih dahulu kepada Bapak Emanuel. Baik teman-teman, dari materi, inti dari materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber yaitu dampak dari seks bebas yang sangat berbahaya di kalangan remaja. Yang pertama, terkena penyakit HIV atau AIDS dari infeksi menular seksual. Kemudian yang kedua, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak diduga. Selanjutnya, tahapan awal seks bebas bisa terjadi dari bercerita tentang seks, pergelangan tangan. Yang ketiga, memeluk bahu. Yang keempat, memeluk pinggang. Di kalangan sekarang banyak sekali remaja-remaja atau seusia kakak-kakak abang-abangnya atau seusia kami yang berpacaran melewati batas sesuai gitu, dengan celangan itu yang dimasuk ke dalam seks. Jadi kita bisa menghindarinya secara perlahan-lahan. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oleh karena itu teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber, silakan. Ya, silakan. Mau yang bertanya, ya saya persilakan. Nanti kalau ada yang bertanya ya, kalau minat di bidang kesehatan, pengen masuk ke Stikes Sang Tua, dan insya Allah kita akan. Ada pertanyaan dari teman-teman kepada Bapak narasumber. Kalau nggak ada, berarti abang-abang kakak-kakaknya ada berpengalaman dong tahu materi sedang seks bebas. Terus nggak ada yang mau nanya? Oh, kalau gini aja, moderator, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita buat panas dulu ya. Nah, saya pengen semuanya berdiri dulu, kita ambil momen. Nah, ayo berdiri semua dulu, kita ambil momen. Saya pengen adik-adik semua di sini, nah, diwakili ya komando ini, moderator di depan maunya nih ya. Nah, kita ambil momen biar panas sedikit ya, biar semangat. Silahkan adik-adik nanti ikuti nih ya, ikuti video yang saya kasih ya, sekitar kurang lebih 2 menit saja, nggak sampai 2 menit ya. Saya kembalikan ke MC, siapa tahu setelah
panas-panas ya, setelah memacu semangatnya ada pertanyaan. Bagaimana, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber? Kalau bertanya nggak ada Pak, yang haus ianya Pak gitu ya. Yang ada saya haus Pak gitu ya. Tidak ada, Pak. Oke, silakan moderator. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arnaud yang telah memberikan materi kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang dapat hadir pada acara asistensi kesehatan siang hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik. Saya pengen mengambil screenshot ya. Saya minta kita semua berkomitmen tangannya ke atas tidak melakukan seks bebas. Ayo, tangan kita semua ke atas ya. Kita berkomitmen tidak melakukan seks bebas sampai masuk ke pernikahan. Yang angkatnya setengah-setengah berarti dia masih ragu-ragu sama pacarnya. Ayo, oke ya. Kita komitmen hari ini tidak melakukan seks bebas. Oke, terima kasih. Oke ya, sudah cukup ya. Ya, mohon izin pamit ya, adik-adik semua, moderator, Bapak Ibu ya, tetap semangat